sekarang ya. Jadi pemerintah kita sudah bilang, oke, sekarang kita berproses namanya digital transformation atau transformasi digital. Jadi karena memang jadi bayangkan ya, ada riset yang mencoba menghitung kira-kira berapa beban yang digunakan ketika kita pakai kertas versus elektronik. Ternyata kalau pakai kertas itu lebih dari 1 miliar ya, lebih dari 1 miliar satu rumah sakit per tahun. Karena kenapa? Harus ngeprint belangkonya ya kan, harus ngeprint covernya yang tebal itu. Harus belum lagi biaya-biaya tak terduga misalnya pulpennya hilang dan seterusnya. Harus ngeprint juga gitu-gitu dan jadi banyak sekali yang harus di ini. Mana lagi penyimpanannya, ya kan? Satu pasien bisa setebal ini gitu, sangat-sangat tebal seperti itu. Jadi itu sangat-sangat mengganggu. Apalagi kita bicara jumlah jam yang dihabiskan oleh perawat untuk berada di pasien versus jumlah jam yang dihabiskan oleh perawat ketika melakukan dokumentasi asuhan perawatan. Jadi jangan-jangan lebih banyak nulisnya dibanding ketemu pasiennya kan. Jadi itu hati-hati ya. Jadi ini yang mengantarkan kita ke dalam rekam medis elektronik. Belum lagi pemborosan sumber daya dan seterusnya. Nah, di Indonesia itu sekitar 233 juta kunjungan. Bayangkan teman-teman sekalian kayak RSCM aja itu ya outpatient ataupun polinya itu sampai 2.000 ya per hari pasien. Bayangkan itu ya, 1.000 sampai 2.000. Puskesmas di Jakarta itu bisa sampai ratusan per orang per hari per satu kali buka dia pagi misalnya di hari kerja kayak gitu. Kalau mungkin di daerah mungkin ya 100 per hari itu lumayan ya, 100 per hari per puskesmas. Tapi di Jakarta itu bisa sampai 1.000 ya. Saya udah pernah kebetulan saya di Kemenkes itu bantuinnya banyaknya di uh, primer ataupun di puskesmas. Jadi saya sangat suka puskesmas. Mungkin sekarang udah lebih dari 100 puskesmas yang sudah pernah saya datangi seluruh Indonesia untuk bagaimana mendampingi dari digitalisasinya. Jadi bayangkan ya, jadi banyak sekali yang harus diisi oleh perawat, oleh bidan dan seterusnya. Dan sebagai contoh ya, di puskesmas itu ada sekitar 60 aplikasi. Bayangkan ya, ada sekitar 60 aplikasi. Jadi terlalu banyak yang harus diisi, sehingga ini ada caranya gimana kita menyederhanakannya, yaitu dengan menggunakan RME atau rekam medis elektronik. Nah, rekam medis elektronik inilah yang bisa menyederhanakan bagaimana berbagai macam pencatatan, pelaporan-pelaporan, dan seterusnya. Nah, saya tanya kepada adik-adik ya. Jadi nanti mungkin kita sesi diskusi. Bergumam saja dulu di dalam hati ya. Kalau teman-teman itu ambil data di rumah sakit kan ya. Nah, kalau orang di luar itu ambil data di rumah sakit itu nggak pakai ambil data manual lagi, tinggal ngambil dari rekam medis elektronik. Jadi nggak ada cerita itu kalau saya mau penelitian, mau bikin KTI misalnya atau skripsi, ya mungkin KTI ya, kemudian ambil data di rumah sakit itu tanya pasien langsung enggak. Kita tuh tinggal ngambil dari rekam medisnya. Nggak perlu berulang-ulang ditanyakan pasti jadi kan menyederhanakan pekerjaannya. Penelitian dimudahkan, perawatnya dimudahkan, kepala ruangan dimudahkan, manajemen rumah sakit dimudahkan, pemerintah atau dinkesnya atau kemenkesnya dimudahkan juga. Bayangkan ya. Jadi sesignifikan itu dampaknya ketika kita go digital sesuai dengan tema pembelajaran kita yang pertama ini. Nah, ini juga saya untuk mengantarkan teman-teman sekalian untuk tahu apa sih yang terjadi di luar sana ya. Jadi sekarang itu Kemenkes itu ada istilah namanya yang misalnya sejak kandungan dia tuh pakai aplikasi. Misalnya aplikasi namanya Simaku atau aplikasi tentang anak atau aplikasi lainnya dan seterusnya yang dipakai untuk mengontrol anaknya, tumbuh kembang anaknya. Ada juga aplikasi untuk memantau atau memonitor kehamilannya. Nah, aplikasi-aplikasi itu kan ada. Dan aplikasi-aplikasi itu sudah ada sejak dari kandungan sampai dia ke perawatan kritis, sampai dalam bahkan dalam penyakit terminalnya kayak gitu. Jadi mulai dari bayi, anak-anak, lansia, dewasa lansia dan seterusnya itu sudah ada digitalisasinya semua, sudah ada pelaporan dan informasinya semua. Nah, tugas kita adalah kita sebagai perawat itu harus pandai menggunakan itu. Sederhana sekali, ya. Jadi kita harus pandai, harus bisa menggunakan itu dan harus teliti karena bagi beberapa orang ini dia sudah lahir dengan teknologi Gen Z, ya kan. Apalagi alpha, apalagi milenial ya sudah lumayan. Tapi kalau udah ditarik ke belakang itu agak sulit. Misalnya baby boomer generasi Y itu kan
agak biasanya masih kaku ya untuk menggunakan komputer, tapi itu tidak menghalangi sebuah yang namanya transformasi. Transformasi itu kayak kemauan mereka berubah, gitu. Kan itu paling penting. Tapi bagi kita yang muda-muda ini yang masih sekarang di aktor ini, mestinya itu sudah eh, sudah memiliki kemampuan untuk secara telaten menggunakan teknologi. Nah, nanti kita tinggal fokuskan saja teknologi apa saja yang teman-teman perlu ketahui dan mencoba menggunakan, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa data itu penting dan di mana peran perawat? Gitu. Nah, kita lihat di sini. Adakah dari teman-teman mungkin yang cowok atau mungkin makan yang cewek suka Lego ya, Lego main Lego ya. Jadi Lego itu kalau dihaburkan itu begitulah itu bentuknya data. Ada data, let's say warna merah itu data tekanan darah, let's say yang kuning itu nadi, let's say yang biru itu adalah pernapasan, kemudian yang hijau itu misalnya data keluhan. Itu kayak tumpukan benda barang bekas saja gitu udah gitu. Tapi bagaimana caranya kita ini rawat itu memanfaatkan data tadi. Jadi saya tadi sempat yang Mas Aryani juga. Jadi untuk menyambung materinya adalah gimana kita memanfaatkan data itu. Pastikan datanya itu diedit dengan baik, tapi kita pastikan juga dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita atur, kita kelompokkan. Makanya kita kan ada di perawat itu ada data objektif dan data subjektif. Nah, ya kan? Jadi data objektif dan data subjektif ini digunakan untuk mengambilkan atau menegakkan diagnosis. Kan kayak gitu. Jadi kita olah. Jadi data objektif kita satukan, data subjektif kita satukan, kita atur, bahkan kita presentasikan atau visualisasikan, kita sampaikan ke dalam misalnya presentasi, ini bentuknya bunga, seperti itu dan sampai bentuknya rumah digabung dengan data lain dan bisa dipakai untuk menentukan action. Apa itu actionnya adalah intervensinya, implementasinya apa? Pasien sudah ditahu dia demam, ya kan? Nah, dari demam itu kira-kira kita bisa lihat dari data sebelumnya ini karena apa ini demamnya? Apakah dia habis makan sesuatu, kemudian ada infeksi dan seterusnya. Baru kita ngambil keputusan karena dia demam, maka saya harus melakukan apa? Oh, kompres hangat. Oh, kolaborasi antipiretik. Oh, um, misalnya dia hidrasinya yang harus bagus dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Gimana kita pastikan bahwa data itu bisa berubah menjadi sebuah action atau hal yang bisa dilakukan. Nah, tahu tidak istilah the lady with the lamp? Pernah dengar nggak? Di Perpatria Husari itu ada ini enggak ya? Dulu sih ada ya di tiga cave-nya mata turun ke praktik biasanya ada istilah itu yang digunakan. Mungkin jaringan saya agak bermasalah bentar ya. Saya switch jaringan dulu. Oke, jaringannya udah oke kayaknya. Nah, sebelum masuk ke situ, jadi dulu itu si Florence Nightingale itu dikenal dengan the lady with the lamp, perempuan dengan lampu. Kenapa? Karena pada saat perang Crimea, si Florence Nightingale tengah malam itu dia membawa lilin-lilin itu, bukan lilin si lentera namanya ya, dia membawa lentera itu untuk berkeliling melihat pasien-pasiennya, ya kan? Dia melihat pasien-pasiennya sakit apa dan seterusnya. Makanya karena dia adalah pelopor perawat modern, makanya dia dikenal dengan The Lady with the Lamp karena dia sering bawa lampu itu sendiri berkeliling-keliling sama pasiennya. Itulah kenapa logo-logo keperawatan itu pasti ada lenteranya kan, ada lampu Aladinnya kan, mulai dari logo logo keperawatan dunia, logo PPNI, bahkan logo mungkin logo BEM atau himpunan atau apa dan seterusnya, perhimpunan dan seterusnya itu menggunakan logo Lentera. Kenapa? Karena si Florence Nightingale ini semangat lampu Aladin ini, lampu Lentera ini yang dibawa gitu. Nah, ternyata si Florence Nightingale ini bukan hanya dikenal sebagai orang yang suka merawat ataupun yang merawat pasien, tapi dia juga dikenal sebagai orang yang suka data, the lady with the data. Apa korelasinya dengan yang sekarang bahwa perawat sejak zaman Florence Nightingale itu sudah menggunakan data dan jadi data ini bukan hal yang baru bagi kita ya.
data di dalam rekam medis ini bukan hal yang baru bagi kita. Karena sejak dulu ini sudah digunakan. Apa? Gimana cara Flores menggunakan data itu? Nah, jadi dia itu membuat sebuah diagram. Diagram ini namanya diagram Mawar atau Ross diagram. Dia memperkenalkan ini kepada stakeholder pada saat itu. Bilang, Pak, ternyata pasien-pasien kita itu meninggal bukan karena dia tuh luka tembak saja gitu loh, tapi dia itu meninggal karena ada infeksi yang didapat di dalam rumah sakit itu ataupun rumah sakit darurat itu yang bernama infeksi nosokomial ya. Jadi dia dapat infeksi itu. Ternyata pasien yang meninggal dengan infeksi itu lebih banyak dibanding pasien yang meninggal karena kehabisan darah. Yang hitam itu tidak diketahui, yang biru itu adalah infeksi. Jadi makanya si Flores Nightingale itu selain sebagai perawat, dia dikenal di Kesmas juga, kesehatan masyarakat, sebagai teori modifikasi lingkungannya. Jadi dia perbaiki sanitasi, dia perbaiki lingkungan dan seterusnya agar pasien tetap sehat, higienis, ya, sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit infeksi yang didapat di dalam atau selama perawatannya. Sederhana sekali. Nah, sehingga pada saat itu dia perbaiki dan terjadi peningkatan dari yang kumuh, kotor menjadi lebih bersih karena si Flores Nightingale ini. Itulah asal mula kenapa dia disebut dengan The Lady with the Data, perempuan dengan data. Jadi The Lady with the Lamp dan sekarang The Lady with the Data. Nah, sekarang jadi perawat itu sebagai pekerja pengetahuan atau knowledge worker. Kenapa? Karena kita tuh dari yang saya bilang tadi, kita dari zaman Flores Nightingale itu sudah menggunakan data. Jadi bukan hal yang baru bagi kita. Dan kita menggunakan data untuk bergerak, untuk mengambil keputusan, untuk menentukan diagnosis. Kita selalu mengumpulkan namanya pengkajian. Dan ingat, pengkajian itu adalah salah satu senjatanya perawat. Ya. Kalau pengkajiannya bagus, maka dia akan dapat data yang bagus agar bisa menentukan diagnosa keperawatan yang presisi. Ya. Jadi itulah kenapa kita dianggap sebagai knowledge worker, karena kita melakukan pengambilan data, menentukan diagnosis, merencanakan perawatan, dan melakukan perawatan kepada pasien. Nah, pertanyaan saya lagi, kira-kira perawat itu nanti suatu saat nanti akan digantikan oleh mesin, robot, atau apa dan seterusnya? Digantikan enggak ya? Nah, enggak ya, enggak. Nah, saya lihat ada beberapa bilang tidak, karena iya setuju, karena hal-hal yang sifatnya human traits atau sifat-sifat manusia itu tidak akan mungkin diganti oleh mesin. Tadi ada robot-robot yang disampaikan Ibu Arian, mau secanggih apapun robot itu nggak akan mungkin menggantikan perawat. Sekarang ada robot namanya Sophia. Robot Sophia itu sudah punya KTP. Dia sudah dikasih KTP atau kewarganegaraan di Dubai atau di Uni Emirat Arab. Sepintar-pintarnya si Sophia, itu dia tidak akan mungkin memiliki sifat human traits, kan ini kompleks sekali. Ini masalah kejiwaan, emosi, caring, kepekaan. Nggak mungkin. Dan itu yang ada hanya di perawat kayak gitu kan, hanya di manusia. Jadi sekali lagi, orang atau perawat tidak akan mungkin digantikan oleh mesin. Tapi ya ada tapinya. Katanya si wakil presiden Gibran dia bilang begini, orang yang tidak menggunakan AI akan kalah dengan orang yang menggantikan AI. Dia menggunakan AI ya persis sama. Di perawat yang menggunakan teknologi akan pasti menang, akan selalu lebih unggul dengan dibandingkan perawat yang tidak memanfaatkan teknologi. Ya kan? Sederhana. Jadi teknologi itu bukan lagi pilihan bagi kita. Kita mau tidak mau harus berhadapi itu, harus menggunakan itu. Nah sekarang, untuk menggunakan AI, apakah teman-teman di sini ada yang tidak pakai AI? Sekarang di era ChatGPT, Gemini, angkat tangan yang tidak pakai AI. Semua pakai AI kan? Jadi jadi saya setuju gitu. Jadi sekarang itu ada pergeseran di mahasiswa dan di adik-adik kita kayak gitu kan, bahwa kalau saya itu tidak melarang, kalau saya ya, kalau saya jadi dosen itu tidak melarang mereka menggunakan AI, tapi saya mengatur gimana caranya tugas-tugas mereka itu bukan hanya digeneratif bagi AI oleh AI. Tugas apa yang tidak digeneratif oleh AI gitu, misalnya karena kuis-kuis pun sekarang itu tinggal difoto, dimasukkan ChatGPT itu bisa muncul kan. Nah, misalnya tugas-tugas yang sifatnya critical thinking, diskusi, kan itu yang sejauh ini berjalan kan, kayak gitu. Dan yang mengasah kreativitas dan seterusnya. Jadi yang seperti itu ya. Jadi perlu kita pahami seperti ini. Jadi untuk masuk ke dalam rekam medis elektronik itu
kita harus memahami fungsi kita sebagai knowledge worker itu. Nah, sekarang kita harus tahu peran kita sebagai perawat ini ada di soal di pretest. Peran kita sebagai perawat kecuali apa? Kita itu sebagai data generator. Kita 60% di rumah sakit itu adalah perawat. Ya kan? 60%-nya itu adalah perawat. Yang kedua, kita itu knowledge discoverer. Maksudnya apa? Discovery, adventure, adventurer ya. Orang yang berpetualang. Cara kita berpetualang dengan apa? Dengan memahami data-data, melakukan analisa data sehingga kita tahu, kenapa di ruangan kita ini selalu banyak kehabisan misalnya kasar. Nah, itu kan tidak orang kalau nggak dicari tahu nggak akan paham ya. Ternyata di ruangan kita itu lagi banyak-banyaknya perawatan luka. Sehingga saya sebagai kepala ruangan atau saya sebagai perawat atau ketua tim misalnya harus melakukan pengadaan seperti itu kan, hal-hal sederhana itu yang memudahkan pekerjaan kita kan. Semua sudah terjamin, kemudian datanya lengkap, datanya membantu kita. Sama juga dengan memberikan jadwal. Orang yang dekat dengan kepala ruangan kadang-kadang dia itu dapat jadwalnya enak ya. Jadi pagi-pagi, malam gitu dan bisa diatur jadwalnya lah kayak gitu. Dia bisa minta jadwal. Tapi orang yang oh ya gimana? Ada yang mau bertanya? Oh, silakan. Ada yang resen ya? Boleh, boleh. Halo? Ya, bisa diulang, Mbak? Oh maaf, keklik Pak. Ini. Oh, keklik. Oke. Berarti ya, kalian di belakang berarti ya, sesi tanya jawab. Jadi yang harus kita pastikan adalah kita ini memahami fungsi kita ya, bahwa kita ini adalah data generator. Kita yang memproduksi data, kita yang mengentry data paling banyak, kita yang menggunakan teknologi ini, IMR ini paling banyaknya. Coba aja dihitung berapa persentase antara data-data yang harus diisi oleh dokter versus data-data yang harus diisi perawat. Itu jauh lebih banyak yang harus diisi perawat. Bahkan berapa banyak isian-isiannya, pengkajian-pengkajiannya banyak, um, apa namanya, kuesioner-kuesionernya banyak, HAPS Index lah, Humpty Dumpty lah untuk anak, Bartel Index, semua ada banyak sekali yang harus diisi perawat ya. Nah, sebenarnya kan biasanya misalnya dokter itu harus ngisi misalnya ICD-10-nya untuk diagnosa medis, kemudian resep obat, kemudian mungkin catatan perkembangan pasien. Jadi di catatan terintegrasinya itu doang. Selebihnya itu diisi oleh perawat, teman-teman sekalian. Jadi ini yang harus kita pastikan. Kita itu adalah data generator, kita knowledge discoverer, kita juga manager untuk data driven ataupun sesuatu yang berbasiskan data ya. Dan yang keempat adalah bahkan kalau mau lebih advance lagi ya berperan sebagai perawat informatika. Jadi bukan hanya menggunakan data atau mengentry data, tapi yang mendesain bentuk datanya seperti apa, ya sistemnya bentuknya seperti apa, harus kita evaluasi seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita pastikan sebagai data generator? Itu ada 6 minimal ya untuk data yang di entry di RME atau rekam medis elektronik. Satu, dia lengkap, dia konsisten, dia sesuai aturan, konform, dia akurat, dan kita berintegritas serta tepat waktu, timelines. Jadi jangan juga kalau kita lagi sibuk di lapangan, di ruangan, terus lupa dokumentasinya itu di akhir minggu atau pas mau pulang. Nah, ini kan salah sebenarnya. Harusnya sebegitu selesai menyelesaikan satu pasien, dokumentasi dulu, atau jangan terlalu lama pas nunggu pulang gitu. Kalau bisa di tengah-tengah itu. Kenapa? Karena dokumentasi itu sebenarnya adalah dokumentasi itu sifatnya wajib. Jadi tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tuliskan. Kan kaidahnya seperti itu. Tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Itu dokumentasi keperawatan itu bukan opsional bagi kita, itu wajib ya, itu wajib, nggak ada lagi debat di soal itu. Jadi yang harus kita pastikan gitu ya. Jadi di sini ada cycle di mana perawat itu menggunakan teknologi, teknologi menggunakan data dan menghasilkan data digunakan kembali perawat dan begitu seterusnya. Jadi bukan hal yang baru bagi kita adalah terkait dengan data dan teknologi ini. Jadi tidak semestinya kita agak kagok dengan yang namanya teknologi. Hanya saja
teknologi itu membentuk ulang bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berpraktik sebagai perawat dan sebagai tim tenaga kesehatan di rumah sakit ataupun di vaskes lainnya. Seperti itu ya. Nah, ini saya tunjukkan lagi satu ya, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi ini saya dikasih Mbak Fatika 13.15, kemudian tanya jawab 14.30. Oh, ini karena digabung dua materi ya. Jadi mungkin kalau bisa tanya jawab dulu terus materi berikutnya ya setelah habis ini ya. Nah, sekarang paper versus elektronik. Ini sudah tidak ada debat lagi sih menurut saya. Ini udah pembicaraan yang tuntas dan selesai ya, perbandingan antara itu. Coba bandingkan, lihat ini gambar yang paling yang kedua yang di bawah ini, coba dibandingkan dengan komputer. Misalnya ada 1.000 pasien di rumah sakit itu. Kalau di komputer itu butuh berapa komputer? Butuh 1.000 juga nggak? Atau butuh 100 nggak? Nggak kan? Hanya butuh satu selama storage-nya cukup. Ya kan? Hanya butuh satu komputer. Ya kan? Dibandingkan dengan ini pakai kertas. Ada butuh satu ruangan yang bisa bisa saja 10 kali 5 meter gitu. Sebanyak itu yang harus dilihat. Dan ketika mau nyari pasien itu harus lihat kode-kodenya. Oh ini pasien dewasa anak. Oh ini menurut abjad si A, B, C, dan seterusnya. Harus dicari manual seperti itu. Karena saya pernah di puskesmas. Ya. Nah, dibandingkan dengan kalau kita pakai komputer ya udah langsung aja kita masukkan mau cari siapa, cari by NIK atau cari by nama atau cari by alamatnya di mana kayak gitu kan. Kan itu semua dimudahkan ya. Jadi diskusi antara ataupun perdebatan antara paper versus elektronik mestinya sudah tidak menjadi isu lagi di kita ya. Seperti itu. Nah, ini sekitar 5 slide terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab, tapi saya mau antar ya tentang rekam medis elektronik ini secara sejarah. eh Ternyata di zaman bahkan sebelum Masehi, bahkan ini gila ya, sampai 1.600 ya di paper ini ditulis oleh salah satu dosen saya juga. Dia bilang gini, terjemahan tulisan hieroglif Mesir kuno dan papirus dari tahun 1.600 itu sudah ada catatan medis. Jadi orang sudah mulai dokumentasi. Jadi sejak zaman dulu kala sebenarnya sudah ada dokumentasi, sudah ada rekam medis, tapi belum elektronik pastinya. Dan itu misalnya ditulis di batu lah, di mana urusan dia lah ya kan. Tapi sudah sejak zaman bahula sebenarnya rekam medis itu ada gitu ya kan, zaman bahula kayak gitu. Nah kemudian masuk ke dalam tahun sekitar 1960. 1960 itu teknologi komputer sudah mulai berkembang ya. Maka itu menjadi pondasi dasar di mana pengembangan rekam medis elektronik. Tahun 92. Nah, puncaknya itu di 92. 92 ini sudah bagus tapi masih terbatas. Dikembangkan komputer besar, penyimpanan terbatas tapi sedikit memungkinkan. Tapi di sini juga, tahu tidak, keperawatan informatika diakui sebagai spesialisasi itu di seluruh dunia, di luar negeri, di Amerika khususnya itu di tahun 92. Ya, kira-kira mungkin saya baru lahir dan seterusnya kayak gitu, itu sudah ada perawat informatika. Sementara kita di Indonesia itu baru ada sekitar misalnya 2019 secara aktif. Jadi kita ketinggalan berapa tahun coba? Hampir 30 tahun, ya kan? Jadi lama sekali sih, 20 tahun lebih kita ketinggalan. Dan memang ini sudah terkonfirmasi. Beberapa perawat-perawat yang studinya di beberapa tempat itu memang menganggap bahwa keperawatan kita ini agak tertinggal sekitar 20 tahunan kayak gitu. Nah, dari Bappenas juga dia bilang Indonesia ini tertinggal sekitar berapa puluh tahun dari negara-negara lain. Jadi kita harus mengejar ya. Itu tujuannya mengejar. Alhamdulillah sekarang dengan era AI, era teknologi informasi itu kita bisa mengejar dengan cepat sebenarnya. Nah, barulah di 2015 karena di Amerika itu ada namanya semacam kebijakan. Ya, di Indonesia kita ada juga. Jadi dulu di 2015 tapi di Amerika kebijakan untuk mewajibkan yang namanya UNR dalam vaskes harus digunakan. Nah, kita di 2022 juga ada peraturan itu kayak gitu ya. Nanti silakan dievaluasi. Nah, sekarang untuk rekomendasi terkini ada di pos pretest juga ya. Jadi menurut WHO bahwa rekam medis itu adalah tempat penyimpanan data pasien yang bentuk digital disimpan pertukaran secara aman diakses oleh pengguna yang berwenang. Sama sejalan dengan rekam kesehatan elektronik. Catatan jangka panjang yang berisi informasi pasien dihasilkan dari satu atau lebih pertemuan pelayanan. Jadi basically uh,
rekam kesehatan jangka panjang lah, longitudinal, ya, record pasien. Dan di sini menurut Permenkes 24 dia bilang, dokumen yang berisi data identitas pasien, pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien selesai. Itu adalah RME. Nah, sekarang ada banyak istilahnya ya. Ada RME, rekam medik elektronik, ada rekam kesehatan elektronik, EHR. Ya, jadi ini ada EHR, ada EMR, ada Electronic Nursing Record atau INR, dan ada PHR atau Personal Health Record. Apa semua ini ya kan? Apa beda dari empat ini? Kayak gitu. Ini, andai kan ini bisa ada kuis ini ya, nanti kita akan coba nulis sesuatu ya habis ini. Jadi sebenarnya fitur-fitur utama RMA itu sederhana ya, tapi bisa menjawab kebutuhan kita. Bentar, saya ganti headset dulu ya. Iya, cek apa suara saya terdengar dengan jelas. 1, 2, 3 aman. Oke, terima kasih sudah dikonfirmasi. Jadi, apa fungsi-fungsi utama dari RME? Ini satu adalah pencatatan informasi pasien, sudah jelas ya. Kemudian, kenapa itu penting? Karena yang tadi saya bilang, semua bentuk pelayanan dan dokumentasi pasien itu semua tercatat di RME ya. Seperti itu, atau rekam medis elektronik. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Kenapa? Karena ini mempercepat. Jadi dibanding tadi nulis lama, kita mending klik-klik saja di formulir pencatatannya. Nah, yang ketiga mendukung urusan klinis. Jadi kalau ada data yang banyak, dia bisa lihat, oh pasien ini bermasalah karena apa. Nah, itulah semua itu keputusan klinis namanya ya. Yang keempat adalah mempermudah pemantauan dan evaluasi. Di sini suaranya lebih baik sebelumnya. Iya, kebetulan nih lowbat nih. Coba aku dekat aja ya. Nah, kayak masalah apa ini udah oke ya kalau aku dekatkan sedikit dengan mic. Tadi mungkin mic-nya jauh, oke. Untuk sementara sambil nunggu ini dicas, saya pakai ini ya. Nah, sekarang aspek legalnya ya seperti apa. Jadi di tahun 2022 itu Kemenkes sudah merilis yang namanya Permenkes 24 ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa landasan hukum rekam medis itu wajib diimplementasi atau dilakukan atau digunakan oleh rumah sakit, puskesmas, klinik, dan seterusnya. Landasan hukumnya yang paling kuat adalah yang di Permenkes 24 tahun 2022. Ada juga di dalamnya di Undang-Undang 17, undang-undang yang terbaru. Jadi Undang-Undang Kesehatan yang terbaru. Tapi secara eksplisit diwajibkan di Permenkes 24 tahun 2022. Jadi yang mana saja yang wajib untuk mengimplementasikan semua semua jenis pelayanan kesehatan itu wajib implementasi, mau itu praktik mandiri ya, mandiri dokter, mandiri bidan, mandiri perawat itu wajib sebenarnya. Tenaga kesehatan lainnya puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, lab, balai, vaskes lain, pokoknya semua wajib. Jadi semua data-data pasien itu harus bisa di entry di dalam RME. Nah, apa saja yang terdiri ataupun informasi yang termuat dalam RME menurut Kemenkes ini? Ada registrasi, pendistribusian data rekam medis, pengisian informasi, datanya diolah, datanya diinput untuk klaim pembayaran, kemudian disimpan, kemudian untuk penjaminan mutu dan safety tadi ya, dan transfer ataupun pengiriman data dari rekam medis selama itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang Undang-Undang Perlindungan Pasien, Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Dan ini terakhir adalah gimana kita memastikan apa yang harus kita tahu ya dengan adanya Permenkes ini bahwa semua vaskes sekarang itu, semua rumah sakit, apa puskesmas itu wajib. Jadi bukan lagi pilihannya wajib karena kalau enggak akan ada denda. Ya ini adalah akreditasinya akan direview, review ulang. Kemudian tentang kewajiban RME itu harus termasuk yang telemedicine. Telemedicine jadi misalnya kalau kalian pakai Halodoc, Alodokter, Good Doctor itu wajib juga ada RME atau rekan medis elektronik. Nah, kalau kita balik ke sini, ini terakhir ya. Kalau kita balik ke sini, jadi RME itu adalah rekam medis pasien, data yang ada di satu rumah sakit. Jadi hanya untuk rumah sakit itu saja atau satu vaskes saja. Kalau kita sudah bicara EHR, kalau electronic record itu bisa terhubung dengan rumah sakit lainnya atau vaskes lainnya. Itu baru namanya EHR, ya kan? Kalau ENR atau electronic nursing record itu adalah tentang dokumentasi atau askep elektronik, ya. Nah, yang terakhir adalah personal health record atau catatan kesehatan pribadi. Jadi semuanya ini sama tapi beda tempat, ya. Kalau rekam RME itu lebih ke untuk satu rumah sakit. Kalau EHR atau rekam kesehatan elektronik RKE itu untuk apakah apabila dari satu rumah sakit dengan rumah sakit sudah terhubung. Nah, itu bukan lagi RME, tapi namanya RKE ataupun namanya Electronic Health Record sebenarnya ya. Kemudian kalau data elektroniknya itu pribadinya itu pindah ke dalam HP misalnya atau mobile seperti Satu Sehat Mobile ya, itu namanya personal health record ya. Kalau namanya dokumentasinya itu askepnya elektronik, namanya electronic nursing record ya. Selesai persoalannya. Jadi mudah-mudahan kita tidak ada lagi yang keliru terkait dengan definisi-definisi ini. Karena teman-teman adalah calon alumni dari pelatihan elektronik medical record dan literasi digital dari HPI. Ya, seperti itu. Saya kira itu dulu untuk di materi untuk sesi satu ini ya. Teknologi itu bukan musuhnya kita, tapi itu adalah stetoskop baru bagi kita ya. Nah, mungkin kalau Nurse Tika standby, apa boleh kita buka tanya jawab atau mungkin langsung dari di tempat di lokasi sana. Ada yang mau angkat tangan, ada yang mau bertanya di awal dulu. Untuk materi pertama kita sudah selesai ya. Ada yang penasaran, ada yang mau menanggapi. Kayaknya saya pernah lihat begini Pak. Begini ya, silakan itu di kalau mau ditanyakan ya.